Alhamdulillah, kembali rasa syukur meliputi kita hari ini. Alhamdulillah, umur kita masih ada. Yang mudah-mudahan yang masih belia gemilang di masa usia belia. Mudah-mudahan yang sudah berusia lanjut juga gemilang di sisa usia. Kita bisa melaksanakan visi dan misi kehidupan, kembali ke surga dan mendapatkan ridha Al-Karimir Rahman. Oleh itu bersyukur kita padanya pada hari ini kita berada di sini. Mudah-mudahan pertemuan yang berbuah ketaatan, yang hasilnya kita banggakan di saat kita ditimbang amal kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita sungguh banyak, tak terkira dan terhingga. Tidak ada jalan kebaikan satupun kecuali beliau sudah tunjukkan. Dan tidak ada jalan keburukan dimanapun kecuali beliau sudah peringatkan. Alhamdulillah, yang dia katakannya semuanya hak, dan semua yang dilarangnya adalah batil. Semoga salawat dan salam itu menjadikan penyebab kita dapat syafaat di hari kiamat dan dekat-dekat dengan Nabiur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, pimpinan, para asatizah, karyawan karyawati yang saya banggakan, para santriwati Ma'had Al-Fauzan. Dalam hitungan hari lagi umat Islam di seluruh dunia bersiap-siap untuk menyambut tamu yang maha agung, tamu yang sangat mulia. Sebenarnya kita tidak menjamunya, justru kita yang dijamunya. Biasanya kan tuan rumah yang menjamu kan, ini enggak, tamu itu yang menjamu kita. Asal dia datang, dia bawa berita gembira, membawa berita yang menyenangkan. Di mana tidak, dia bawa berita bahwa pintu-pintu surga ditutup. Pintu surga ditutup. Oh, dibuka. Alhamdulillah. Jadi masih bagusnya. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan, subhanallah, dibelenggu, diikat. Sehingga kita di bulan Ramadan ini bebas melenggang ke surga. Ada yang tak mau masuk surga? Ada? Tunjuk tangan yang tak mau. Tunjuk tangan yang tak mau masuk surga. Wih, tak ada. Memang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Alhamdulillah, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal jadi umat Nabi Muhammad mesti masuk surga. Tapi illa man aba. Oh, kata Nabi SAW, kecuali yang tidak mau. Maka kita minta tunjuk tangan. Siapa yang tidak mau? Tunjuk tangan. Dikasih hadiah. Tidak ada yang mau ya. Hadiah dunia sedikit, tapi surga mahal. Surga mewah. Surga tinggi.
surga indah. Kecuali yang tidak mau. Lalu ada yang bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Ada yang bisa menyambung? Jawab Nabi SAW. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Masya Allah, pintar-pintar semuanya anak sini. Jarang-jarang yang seperti ini nih, Masya Allah. Ini kalau ikut musabaqah hadis juara semua nih Ustaz. Kalau gitu saya tidak mau jadi juri nanti. Payah menilainya. Nah, semua juara. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka dia tidak mau masuk surga. Macam mana orang yang taat itu? Coba yang tahu apa yang dimaksud dengan orang yang taat? Silakan. Orang bertakwa. Gimana orang bertakwa tuh? Definisi orang yang taat itu seperti apa? Coba ini. Coba berdiri. Coba berdiri. Ada mic-nya sih? Enggak. Iya. Yang taat itu seperti apa? Yang mana yang ngomong enggak tahu saya nih. Coba iya. Seperti apa? Orang itu dikatakan taat seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang taat itu melakukan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah. Masya Allah, ahsanti. Diperintah dia laksanakan, dilarang dia tinggalkan. Maka dia bertakwa. Seperti yang kau katakan tadi, dua-duanya dapat hadiah. Ya, mau yang voucher kah atau yang disaku Ustaz? Vouchernya besar, jangan main-main. 1, 2, 3, 4 angkanya. 5 malah, 0-nya 4. Saku Ustaz saya tidak tahu. Baik. Mau sini maju yang dua-duanya sekali. Nah. Jadi siapa yang taat perintah, siapa yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, orang taat. Siapa yang tidak menuruti perintah dan meninggalkan larangan, orang tidak taat. Sah? Nah, orang yang taat itu perintah diikuti, larangan dijauhi, jadi orang bertakwa. Kan itu takwa itu. Nah, kalau sudah bertakwa, berhak masuk surga. Apa dalilnya? Yang tahu dalilnya angkat tangan. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Tunjuk tangan. Baik, mau yang ini atau yang ini? Saku. Masya Allah. Beresiko. Saya tidak tahu berapa isinya. Ya, saya cabut aja ya. Bismillah. Anda malah beruntung. Masya Allah. Sama. Ini atau ini? Yang mana? Ini atau ini? Ini juga? Baik. Saya tidak lihat lagi. Saya ambil saja. Jangan nyesal. Ini. Salah cabut, tidak apa-apa. Cukup.
Enggak, saya tambah lagi. Nah. Ambil. Belum cukup lagi? Ada, terima kasih. Anda belum beruntung. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi yang berhak masuk surga siapa? Orang bertakwa. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Berlombalah kalian menuju ampunan. Apa lagi? Dan surga. Kenapa ampunan dulu? Sebab orang yang diampuni bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, apa yang tinggal lagi? Tinggal pahala. Orang yang berpahala tak ada dosa, tempatnya di mana? Alhamdulillah. Makanya habis sholat kita bilang apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Agar apa? Dosa kita diampuni. Sebab kalau dosa diampuni tinggal pahala lagi. Andai-andai dalam solat tadi rakaat pertama ingat emak, rakaat kedua ingat ayah, rakaat ketiga baru ingat Allah misalnya, berarti dapat setengah misalnya kan. Tapi kita istighfar, dosa diampuni, dapat pahala setengah solat. Masih beruntung atau masih rugi? Orang yang diampuni beruntung apa rugi? Untung. Makanya bersegeralah minta ampun, kemudian masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Nah, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, kapan pintu takwa itu lebar-lebar terbuka? Di bulan Ramadan. Masya Allah. Coba bacakan ayatnya. Apa nih, Min? Untuk saya? Serius? Berapa bayar? Enggak, alhamdulillah. Ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa rupa semuanya? Jadi puasa itu untuk bertakwa. Maka siapa yang puasa mesti nak bertakwa. Kalau enggak masuk surga. Makanya patutlah orang-orang beriman itu senang dengar bulan puasa, tidak takut dia. Pasalnya apa? Puasa itu membuat kita naik peringkat setinggi-tingginya. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa yang tahu ayatnya? Tunjuk tangan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tunjuk tangan. Tak berani lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hafal rupanya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa rupanya ya? Tapi disuruh tidak ada yang angkat tangan. Baik. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ustaz nak tanya. Boleh bertanya? Boleh. Ada yang siap jawab, angkat tangannya.
Nah, angkat tangan, jangan angkat topi, tidak. Angkat tangan. Di mana letaknya ketakwaan itu? Sudah dijawab. Gagal. Baik. Takwa itu di hati. Baik. Masih pertanyaan yang sama. Apa bunyi hadisnya yang Nabi mengatakan takwa itu di hati? Ayo. Silakan. Iya. Berdiri. Nah. Ya. Buat 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Wa asyara ila sadri nafsi. Nabi menunjuk ke dadanya sendiri. Berarti takwa itu di mana? Hati. Asan di sini. Nah. Sini. Mau yang mana, yang ini atau yang itu? Apa? Yang di saku? Enggak ada lagi di saku. Oh, yang di dompet. Baik, pilih warna apa? Baik. Sekarang kamu pilih sendiri. Iya, kamu pilih sendiri. Biar saya tidak salah gitu. Silakan. Silakan ambil. Baik. Ustaz ngambil kan? Baik. Bismillah. Saya tidak salah ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini voucher jadi tak laku jadinya. Nah, ini marah Ustaz Hendro nih, tidak ada yang belanja nanti ke kantin. Nah, baik, insya Allah. Kaum ikhwani akhwati fillah. Nah, takwa di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itu letaknya di sini, maka yang diperhatikan oleh Allah adalah yang di sini. Apa yang di sini tuh? Hati. Ada yang tahu hadisnya? Allah melihat yang di sini. Ini kalau Ustaz sudah baca nanti baru bilang. Ya. Bismillah. Untuk diminum sekarang? Ada yang puasa enggak kan? Bismillah. Alhamdulillah. Sudah makan tadi, belum minum deh sekarang. Udah 2 jam lewat kan? Baiklah, ikhwani akhwati billah. Ada yang bisa jawab? Saya lagi. Innallaha, biar enggak usah dulu bersama. Nanti tak minum berlebih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat, maksudnya bukan tidak nampak, maksudnya tidaklah menjadikan patokan bentuk-bentuk kalian ini. Nak cantik tak cantik, tapi yang perempuan namanya semuanya cantik, tak ada yang ganteng. Ada yang ganteng? Yang laki-laki semuanya ganteng, tak ada yang tak cantik. Betul? Baik, Allah tak melihat bentuk-bentuk kalian,
dan tidak pula melihat tubuh-tubuh kalian. Tapi yang dihatikannya, yang diperlihatkan adalah qulubikum, yang ada di hati, wa a'malikum, amalan yang diperintahkan oleh hati tadi. Jadi kalau di dalam sehat, di luarnya, kalau di dalamnya sehat, di luarnya sehat. Kalau di sini baik, keluarnya baik. Oleh sebab itu, adik-adik semua, biar kita berpuasa nanti masuk surga dengan takwa. Takwa itu letaknya di hati. Maka ada yang perlu dilakukan menjelang puasa ini, bersiap-siap menanti dengan membersihkan hati. Hati ini dipakai untuk dua. Satu untuk Allah, dua untuk makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Betul? Untuk Allah, hati kita mesti bersih. Untuk makhluk Allah, hati kita mesti bersih, supaya nanti keluar amalan-amalan bersih. Jelas? Sudah jelas? Oh, belum. Nah, kalau belum ya saya tambah keterangannya. Kalau sudah saya tutup saja. Baik. Apa maksudnya? Kemarin pernah menyebut atau mengenal malam nisfu Sya'ban? Ngapain kemarin? Bikin sate? Enggak. Apa yang dilakukan? Seperti biasa yang kita lakukan. Tidak ada amalan-amalan khusus. Cuman ada fadilah khusus. Yaitu dalam hadis disebutkan dari subhanallah. Afwan? Dari Jabir bin Abdullah. Naam. Jazakallahu khairan. Mau juga, Ustaz? Mudir mana mau dia? Mobil aja baru tuh, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Al-Fauzan nih, Masya Allah. Baru mobil baru mudirnya. Saya mobil buruk terus yang bawa. Alhamdulillah. Nah, Bu ya. Tabaso jadi direktur Al-Fauzan mau dulu ya. Dia dapat baru nampaknya. Tapi memang yang buruk itu lama tahannya. Yang baru belum tentu. Nah, iya, teruji yang lama itu kan. Nah, tahan banting, dibanting-banting pun dia tahan. Kalau yang baru nih hati-hati bawa itu nih. Saya bawa nyetir dari ke sini, kena tangan kandas di bawah, terpaksa nengok ke mobil, takut kena marah tadi. Nah, ya mobil baru kandas pula kan. Nah. Masyaallah, akhwat yang dirahmati Allah. Ya, sampai di mana tadi? Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban. Apabila datang malam pertengahan bulan Sya'ban. Ittala Allahu ala man fil ardi. Allah memperhatikan orang-orang yang ada di atas permukaan bumi. Kalau yang di atas permukaan bumi Allah perhatikan, fayaghfiru likulli man fil ardi, Allah berikan ampunan kepada semua yang ada di atas bumi ini. Kenapa yang di bumi yang diampuni? Yang di bumi ini banyak dosanya. Yang di langit ada dosanya? Enggak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak ada dosa, tak boleh diampuni lagi. Justru mereka mintakan ampunan bagi orang di bumi.
Kalau yang di bumi ini apa kerjanya? Yang di bumi ini apa kerjanya? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Awak di bumi ini suka buat binasa, suka menumpahkan darah. Oleh itu maka yang perlu diampuni penduduk bumi, yang di langit tidak berdosa. Lalu Allah ampuni semua penduduk bumi malam itu. Kalian dapat tak kemarin? Tak dapat? Belum tahu ya. Siapa yang tak dapat? Ada yang tak dapat. Ada 2 orang yang tak dapat. Illa lirajulain, kecuali 2 jenis orang. Siapa? Musyrik wa musyahin. Orang yang tak baik hubungannya dengan Allah, hatinya ada syirik. Orang yang ada syirik di hatinya, baik hubungan dengan Allah? Enggak. Yang kedua, wa musyahin. Orang yang hatinya tak baik dengan orang lain, sesama manusia. Berarti ada hasad, iri, dengki. Sah? Betul? Dendam, kesumat. Maka yang 2 ini tidak dapat ampunan. Sekarang saya nak nanya, siapa yang ada syirik di hatinya? Ada? Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan dapat ampunan. Siapa yang ada dendam kesumat di hatinya? Tunjuk tangan. Yang tak berbaikan dengan saudaranya, yang mendendam sampai mati takkan ku maafkan. Tunjuk tangan. Tak ada yang berani. Ada hadiahnya? Enggak ada yang mau. Alhamdulillah. Berarti tidak ada pendendam, tidak ada musyrik di sini. Betul? Alhamdulillah. Kalau begitu ada jan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenarnya dan mencintai hamba-hamba Allah dengan sesungguhnya. Maka hapuslah semua bentuk-bentuk syirik yang menyemakkan hati kita. Berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah, dan seterusnya. Dan hapus hati kita daripada hasad, dengki, dendam, kesumat, buruk sangka, berghibah, suka cari-cari kesalahan, namimah, mengadu domba. Apa sebab? Ini lagi, apa sebab? Orang yang musyrik tak diampuni, sah? Orang tak diampuni takkan orang yang tak diampuni dia tidak berhak masuk surga. Makanya dia tidak dapat ampunan, macam mana nak masuk surga? Oleh sebab itu maka jangan melakukan perbuatan syirik dalam bentuk apapun. Yang kedua, bersihkan hati kita kepada seluruh kaum muslimin. Ada misalnya ustazah yang salah bertingkah sama kita, jangan disimpan. Atau ada talibah, santriwati yang salah dalam bersikap, jangan simpan dendam. Ada kawan dia lebih banyak rezekinya, ya tadi macam tadi kan, ada yang dapat biru, ada yang dapat, itu kan salah tangan saya sendiri.
jangan hasad. Oleh sebab itu kita menempuh bulan puasa ini dengan hati yang bersih. Bersih kepada Allah, bersih kepada hamba-hamba Allah. Nah, kalau sudah bersih itu mudah diisi dengan takwa, mudah diisi dengan amal saleh. Ketika kita masuk Ramadan dengan penuh iman dan harapan, sebab hati kita bergantung hanya kepadanya, dan di hati saat yang sama kita pun peduli dengan hamba-hambanya. Setiap hari mesti kita punya kebaikan pada sesama, walau hanya dengan menyiapkan segelas air minum untuk berbuka. Bulan puasa kita masih di sini kan? Ya, bergantian, ini siapkan minum ini siapkan minum ini. Karena siapa yang menyiapkan perbukaan untuk orang puasa dapat pahala seperti orang berpuasa. Kemudian doa orang-orang mukmin yang puasa itu mustajab. Maka saling mendoakan di antara kita, malaikat pun aminkan, dan bagimu seperti yang kau doakan. Coba kalau seandainya hatinya semak dengan dendam, semak dengan sakit hati, tidak akan mungkin mendoakan yang baik. Kalau tidak mendoakan yang baik, tentu tak akan dapat doa kebaikan. Apalagi kalau doanya doa buruk, maka dia dapat juga amin bagimu seperti itu. Kecuali orang yang dizalimi. Oleh itu maka Ramadan memang harus dihadapi dengan bersih-bersih. Sebagaimana kita menyambut tamu di rumah kita, mesti dengan bersih-bersih. Rumah dibersihkan, pakaian dibersihkan, tempat duduk dibersihkan, perkakas rumah dibersihkan, sehingga ketika tamu itu datang berkesan. Kalau dia berkesan, apapun yang kita inginkan dia tinggalkan untuk kita. Apalagi Allah memang berpesan kepadanya, siapa yang menyambutmu dengan penuh iman dan takwa, dengan penuh iman dan harapan dapat pahala, diampuni dosa-dosanya. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Nah, siap? Dah siap menyambut Ramadan dengan hati yang lapang? Siap? Kalau demikian selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan semua mendapat apa yang diharapkan. Semoga ini Ramadan terbaik kita, karena kita tidak tahu apakah akan datang lagi Ramadan setelahnya dan kita masih hidup. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa digunakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nah, ada beberapa voucher lagi. Ini voucher lagi. Saya nak tanya, siapa yang dapat jawabannya dapat vouchernya. Siap? Yang dapat cepat dapat. Ramadan dimulai tanggal berapa? Woi, banyak sekali. Banyak sekali. Mana yang paling dulu tadi? Kayaknya di sana tadi itu yang paling dulu. Silakan. Ramadan jatuh pada hari apa? Pada tanggal berapa? Saya pertanyaannya apa tadi? Puasa Ramadan ya, dimulai tanggal berapa? 23 Ramadan. 23 Ramadan. Dari mana tahunya? Belum. Ini orang Muhammadiyah nampaknya. Ramadan dimulai puasa tanggal 1 Ramadan.
Bukan 23 Maret, salah tuh. 23 tanggal 1 Ramadan. Harinya belum jelas. Nanti setelah ru'yatul hilal. Setelah ru'yatul hilal mungkin. Tapi kemungkinan tanggal 23. Enggak apa-apa, sinilah. Siapa nama tadi? Nah, sinilah nama pula. Baik. Subhanallah. Hati itu yang mana maunya? Ini aja lah ya. Nah, karena tanggal 23, 20 jadinya. Nah, baik. Hati itu menjadi pusat perhatian Allah kepada hambanya. Kenapa? Silakan. Kenapa? Oh, enggak. Tuh yang belakang. Nah, silakan. Karena takwa itu letaknya di situ. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena takwa letaknya di hati, itu yang selalu diperhatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, silakan. Takwa tak mungkin kecuali dengan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Kenapa? Silakan. Syukran, barakallahu fiik. Ulang soalnya. Apa tadi soalnya? Saya lupa juga jadinya. Takwa itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan beramal. Kenapa? Tidak paham soalnya. Kalau itu saya yang jawab. Karena definisi takwa itu mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Itu adalah amal. Makanya puasa amal, ujungnya takwa. Sah? Kemudian salat, zakat, sedekah, jihad adalah amal, sehingga ujungnya bertakwa. Menahan marah, sah. Kemudian berinfak, sedekah, dan memaafkan, berujung takwa, maka dia amal. Jelas? Baik. Ayat yang menyebutkan manusia terbaik, manusia paling takwa. Silakan. Tidak tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Jelas. Dah. Puasa diwajibkan pada tahun ke? Tidak disebut tadi ya. Baik. Ayat puasa, angkat tangan nih. Ayat puasa turun pada tahun ke? Pada mundur semua jadinya. Baik. Ayat puasa tersebut dalam angkat tangan yang mau. Sana dekat yang dekat tiang. Iya, Ayat. Masya Allah. Bacakan. Sini. Nah. Baik. Alhamdulillah. Silakan. Kenapa orang yang puasa itu mendapat nilai takwa? Silakan. Nah, syukran. Karena
Karena apa? Karena dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ahsanti, karena melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan puasa itu bagian dari yang diperintahkan Allah ya, dan disenangi oleh Allah Taala. Silakan. Nah. Jadi apapun amal semakin banyak semakin bertakwa. Dengan syarat apa tadi? Yang mana maunya? Hah? Yang ini ya, silakan. 2 sekali. 1, tayyib. Nah. Barakallahu fiki. Tayyib. Semakin banyak amal semakin tinggi ketakwaan. Makanya yang dilihat hati dan amal. Sah? Amal dan hati saling berkaitan. Bila takwa di hati, takwa amalnya. Baik, saya cukup sampai sini loh Ustaz ya. Kita cukup sampai di sini. Hah? Belum lagi. Baik, ada 2 lagi rupanya. Baik. Nah. Apa lagi yang mau ditanyakan? Coba sebutkan 3 sifat orang yang bertakwa dalam berpuasa. Sifat orang yang bertakwa dalam berpuasa. Nah, silakan. Nah, silakan. Satu. Apa? Salat. Bagus. Nah, terus? Salat. 2. Salawat. Sabar. Nah. Masya Allah. Silakan. Nah, iya betul lah. Masya Allah. Baik. Sebutkan 3 lain selain yang disebutkan olehnya tadi. Nah. Silakan. Tinggal 1 lagi. Nah. Selain yang disebutkan tadi. Jujur. Masya Allah. Jujur amanah sama ya. Jujur terus ahsanti mumtaz. Nah. Terus baik, ini silakan. Termasuk orang berzakat sifat orang yang bertakwa. Baik, barakallahu fiik. Afwan, barakallahu. Baik, sampai sini mohon maaf, terima kasih. Selamat berpuasa Ramadan, mudah-mudahan dapat yang diharapkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kadzalik. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.